Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, para keluarga sekalian yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada materi yang disebarkan tadi PDF. Namun sebelum membahas materi yang akan kita kaji insyaallah, ada beberapa muqaddimah. Yang pertama berjamaah sekalian bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya kepada para keluarganya. Karena Rasul adalah orang yang paling merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 19. Yaitu Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian, mereka yakni para istri, dengan baik. Jadi Rasul selayaknya dan pastinya Rasul manusia yang terbaik dalam pergaulan kepada istrinya. Oleh karenanya beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan tolak ukur akhlak baik adalah akhlak kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Kata Nabi, wa khiyarukum linisaihim khuluqah. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlak kepada istrinya. Nah, dari sisi mana Nabi demikian baiknya berinteraksi dengan keluarganya? Yang pertama dari sisi ekonomi jemaah. Nabi adalah orang bertanggung jawab memberi nafkah, mempersiapkan tempat tinggal. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 4 disebutkan di situ bahwa Nabi memiliki yakni Al-Hujurat. Al-Hujurat ini bukan rumah, ini ruangan-ruangan ya, semacam bilik-bilik sangat sederhana sekali, tempat tinggal para istrinya, yang menunjukkan Nabi bertanggung jawab dalam menempatkan untuk tempat tinggal para istrinya, keluarganya. Kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar hujurat. Hujurat tempat tinggal para istri. Demikian pula dari sisi memberi nafkah para jemaah. Ya, tadi tempat tinggal, sekarang memberi nafkah. Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan tentunya dermawan lagi kepada para istrinya. Karena tadi Nabi mengatakan khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW, mungkin ada pertanyaan, dari mana Nabi memiliki harta untuk dinafkahkan kepada keluarganya? Sejak Nabi menjadi Nabi dan Rasul, dulunya Nabi penggembala kambing, berdagang. Namun setelah menjadi Nabi dan Rasul, tidak lagi berdagang para jemaah. Beliau hartanya dari 3 hal saja. Yang pertama dari al-fai, harta yang diambil yakni dari orang-orang kafir, musuh tanpa peperangan, al-fai. Dan Nabi mendapat jatah dari al-fai ini. Demikian pula dari ghanimah atau salab. Ghanimah itu harta rampasan peperangan. Nah, untuk Nabi juga mendapatkan harta peperangan. Dan yang ketiga para jemaah itu dari hadiah-hadiah.
Jadi Nabi mendapat hadiah dari orang-orang kafir, ya, dari para sahabatnya terutama. Maka demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendapatkan nafkahnya, karena beliau tersibukkan dengan berdakwah, tersibukkan beliau dengan mengurusi umat, sehingga demikian cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nafkah, dan itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarganya. Kemudian para jamaah sekalian, kebaikan Nabi dengan para istrinya dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan, yakni bagaimana Nabi memperlakukan para istrinya, misalnya dengan adil dalam memberikan giliran. Karena di sini nanti kita harus menjelaskan dulu bagaimana keadaan rumah tangga Nabi. Pada asalnya demikian, cuman terkadang ada problema-problema dalam berjalannya rumah tangga beliau. Manusiawi para jamaah sekalian. Apalagi istrinya banyak Nabi ini, sehingga permasalahan yang muncul akan semakin kompleks daripada yang istrinya satu. Istrinya banyak, belum lagi nanti ada istri Nabi yang cemburunya ini berbeda dengan yang lainnya, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kecemburuannya ini banyak mendapatkan Nabi masalah dalam keluarganya dari sebab kecemburuan Aisyah. Demikian pula istri-istri yang lain. Nah, namun kita harus pahami juga bahwa Nabi SAW dalam memperlakukan istri demikian baik, demikian indah. Di antara interaksi Nabi SAW dengan para istrinya dari sisi kemanusiaan adalah yang pertama, adilnya beliau di dalam memberikan giliran. Ya, jadi Nabi SAW itu sebagaimana kata Aisyah, la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi. Nabi Muhammad SAW tidak melebihkan satu atau yang lainnya di antara kami dalam hal giliran. Tapi dalam masalah cinta mungkin istri yang paling dicintai beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana pernah ditanyakan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, kata Nabi. Wa minna rijal, kalau laki-laki siapa ya Rasul? Kata Nabi, abuha, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau masalah cinta tidak masalah, tidak adil. Tapi Nabi demikian adil dalam masalah al-qasm, dalam masalah memberikan giliran, ya, kilir, bermalam dan semisalnya. Oleh karenanya kalau Nabi safar, sementara tidak mungkin dibawa semua para istrinya, maka saking adilnya Nabi enggak pilih mana yang paling cantik, mana yang paling muda, tidak, mana yang paling beliau cintai, tidak demikian, tapi dengan cara apa? Diundi. Diundi, siapa yang keluar undiannya maka dibawa safar. Ini menunjukkan undian itu boleh, cuma mengundi, ya, untuk menentukan, karena kesulitan menetapkan sesuatu, memilih sesuatu boleh dengan undian. Misalnya mengundi siapa yang berhak menjadi imam masjid karena bacaan Qur'annya sama, rumahnya juga sama, dekatnya dengan masjid, misalnya bacaan Qur'annya sama, hafalannya sama. Nah, diundi sudah, tidak masalah. Ya. Jadi mengundi ini hal yang dibolehkan. Kemudian juga di antara bentuk Nabi memperlakukan istrinya dengan baik dari sisi kemanusiaan adalah ungkapan beliau dalam mengungkapkan rasa cintanya. Ya. Dalam mengungkapkan rasa cintanya. Misalnya para jamaah sekalian, begitu setianya Nabi kepada Khadijah. Setelah Khadijah wafat, tapi masih terus Nabi mengungkapkan kecintaannya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan demikian kita sepatutnya para jemaah. Ungkapan cinta, hal-hal seperti ini dilakukan kepada istri kita. Ya. Jangan sampai istri merasa aneh dengan ungkapan-ungkapan itu. Syekh Sa'id Miswar hafizahullah pernah beliau mengadakan angket, ya, semacam angket gitu. Jadi para suami ini disuruh untuk menghubungi para istrinya lewat SMS atau lewat WhatsApp gitu. Disuruh hubungi para istrinya sambil mengungkapkan kata-kata cinta, kata-kata mesra. Misalnya, aku mencintaimu, atau dek aku rindu kamu misalnya. Suruh kirim. Nanti kata Syekh, apa jawaban para istri-istri kalian kepada kalian ucapan itu? Ternyata dikirim. Yang ini ngirim aku cinta kamu, aku rindu kamu, pokoknya ngirim kata-kata yang indah, mesra seperti itu. Lalu apa jawabannya?
Ternyata mengagetkan jemaah. Jawabannya semuanya rata-rata jawaban dari para istri apa? Katanya, kon gendeng tak antum menjenuhnya, kon gendeng tak. Jadi mendengar kata-kata cinta dari suami, bojone malah kaget, saking tidak pernahnya. Saking tidak pernahnya. Maka kata Syekh, kalian berarti tidak pernah selama ini mengucapkan kata-kata itu. Sampai istri merasa asing dengan ucapan itu. Disangka bercanda padahal harusnya tidak boleh bercanda, memang mengucapkan kata-kata itu. Ya. Maka Aisyah tidak ada rasa cemburu yang paling besar kecuali cemburu kepada Khadijah, di mana Nabi selalu mengungkapkan bahwa beliau mencintai Khadijah, bahwa beliau Khadijah begini dan begitu, ya, memuji. Maka demikian pula kita dianjurkan. Kemudian juga Nabi SAW menampakkan kemesraan kepada para istri, kepada keluarganya. Rasul mencium istrinya padahal mau salat. Kata Aisyah, qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Nabi mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar salat dan beliau tidak berwudu. Menunjukkan sentuhan laki-laki perempuan walaupun bukan suami istri tidak membatalkan wudu, apalagi suami istri. Nabi juga pernah menyentuh kakinya Aisyah ketika Nabi sholat malam. Aisyah menjulurkan kakinya seperti jenazah begitu. Nabi sujud, oleh Nabi disentuhnya Aisyah agar dijawil, dicoleknya oleh Nabi agar Aisyah menekukkan kakinya. Nabi sujud, lalu Nabi bangkit dari sujud, Aisyah menjulurkan lagi kakinya. Ini menunjukkan tidak batal wudu. Ya, sentuhan laki-laki dan perempuan. Walaupun yang bukan mahram, memang haram kalau sengaja bersentuhan, tapi tidak membatalkan wudu. Tidak setiap yang haram membatalkan wudu. Kalau ada yang menjawab, Ustaz itu bisa jadi ada penghalangnya, ada lemeknya penghalangnya. Maka kita katakan bisa jadi tidak ada. Jadi kalau mereka mengatakan bisa jadi, kita juga bisa jadi tidak ada. Kalau sama-sama bisa jadi, berarti batal pendalilan. Idza waradatil ihtimalat batalatil istidlal. Kalau bisa jadi kemungkinan maka batal. Dan masa mau cium pakai lemek juga pada jemaah? Nabi mencium saja. Ini menunjukkan kemesraan. Mau sholat loh padahal jemaah. Mau sholat. Nabi mencium salah seorang istrinya. Bahkan ketika puasa Nabi mencium istrinya, menunjukkan kemesraan. Belum mandi barengnya, ya, belum menyuapi istrinya. Ini diantara hal-hal dari sisi kemanusiaan, dan yang paling puncak lagi adalah jima'nya Nabi dengan para istrinya, yang memuaskan para istrinya. Nabi itu diberi kekuatan oleh Allah bisa jima dalam satu malam 9 istrinya digilir satu persatu, dan itu boleh. Asal adil semua. Ini menunjukkan apa berjamaah? Menunjukkan betapa baiknya Rasulullah dalam mempergauli istri. Dan jima ini luar biasa ya. Selain dari ibadah, dari sisi medis para jamaah menyehatkan, menjaga, melestarikan keturunan, kata Imam Ibnu Qayyim. Jima itu. Yang kedua, mengeluarkan air mani yang kalau tertahan itu akan membahayakan. Makanya yang paling kasihan ini para jomblo jemaah. Kemana dia mau salurkan? Yang punya istri, masya Allah, alhamdulillah bisa ibadah. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jima kalian dengan istri shadaqah, pahala. Sama kayak orang tahajud begitu kan, tahajud berpahala. Jima dengan istri berpahala. Bayangkan, ini para jomblo kasihan betul. Wallahi, manusia paling rugi ya jomblo ini jemaah. Rugi dia, sudah tidak dapat pahala jemaah. Sudah hidup sendirian, dia paling melamun lihat atap kamar. Ya. Jadi bisa jadi air mani yang tertahan itu akan membahayakan, ya, sehingga perlu dilampiaskan, dan itu dengan cara jima. Dan juga jima ini melepaskan ketegangan, ya, serta mencari kelezatan, kenikmatan juga. Suami kalau habis jima dengan istrinya, masya Allah, ngempelong dunia ini, terasa cerah, ide-ide jalan jemaah. Makanya kalau para jomblo kadang-kadang kalau ada ide-ide suka pusing terus, karena itulah sudah jemaah. Karena terhalangi pikiran-pikirannya. Ya. Maka segera, kalau mampu segera menikah, jangan ditahan-tahan. Semakin bertakwa seseorang, semakin kuat jimanya. Maka lebih kasihan lagi jomblo, rajin ibadahnya, taat ibadahnya, oh tambah lagi.
Karena kata Imam Al-Qurtubi bahwa orang semakin takwa kepada Allah itu semakin besar syahwatnya. Semakin besar syahwat dari sisi mana jemaah? Orang bertakwa itu kan orang yang menjaga pandangan. Orang yang tertahan pandangan, tertunduk dia. Sehingga ketika pandangan tertunduk, tertahan dia, maka syahwat pun akan terkumpul. Sehingga ketika jima dengan istrinya ini timbul kekuatan-kekuatan. Maka antum merasakan sendiri. Ketika antum sekarang mengenal sunnah, lebih menundukkan pandangan, lebih besar gairah kepada istri. Makanya kalau sudah kenal sunnah, bawaannya pengen kawin lagi. Kenapa? Itu dia tuh. Itu bawaannya sudah jemaah. Dan istri harus paham ini. Kami nih para suami yang sudah kenal sunnah itu biasanya lebih menundukkan pandangan. Dia tidak mau lagi. Yang dulu suka nonton yang haram sekarang tidak mau lagi. Tertunduk pandangan, terjaga. Sehingga syahwatnya semakin besar. Beda kalau orang jelalatan kemana-mana. Lihat istrinya sudah kayak iprit jemaah. Karena sudah jelalatan di luar dia. Lihat yang cantik-cantik. Lihat di rumah istrinya secantik apapun bosan. Nah, ini bahayanya. Maka tahan pandangan. Jaga pandangan. Semakin kita jelalatan, semakin kita akan mengurangi, menurunkan gairah kita kepada istri. Sebab mata itu berzina jemaah. Dan zinanya mata dengan apa? Melihat. Tangan juga semua. Oleh karenanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ini benar. Kata beliau, ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi, inna kulla man kana atqa fasyahwatuhu asyad. Bahwanya seorang setiap kali bertambah ketakwaan kepada Allah, maka syahwatnya pun semakin menguat. Syahwatnya semakin menguat. Kenapa? Li'anna alladzi la yakun taqiyan. Karena orang yang tidak bertakwa itu pandangannya akan jelalatan kemana-mana. Dan biasanya kalau seperti itu lihat istri tidak selera lagi. Ya. Orang yang menundukkan pandangan lihat perempuan di luar seperti melihat iprit dan lihat istrinya seperti melihat bidadari. Tapi yang jelalatan, oh sudah, yang di luar kayak lihat bidadari, sampai rumah lihat istri tidak selera. Makanya para istri tolong perhatikan, kalau suami pulang itu kalian berdandan yang baik, yang wangi, yang enak dipandang, ya. Karena kita di luaran tuh sudah tegang dengan melihat hal-hal yang membahayakan jemaah. Di luaran, pulang ke rumah lihat istri rambut kusut ya jemaah. Itu yang namanya daster sudah 7 pekan tuh nggak dicuci sudah. Baunya nggak karuan, bau sambal, bau apa, nggak selera lagi kita jemaah. Maka tolong diperhatikan, Rasul demikian menjaga, ya. Maka Nabi kalau masuk rumah bersiwak terlebih dahulu. Nah, demikian pula Nabi dalam berinteraksi dengan para istrinya adalah saling ta'awun para jemaah, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Nabi tidak segan-segan loh menambel terompahnya, bajunya yang sobek ditembelnya. Nabi tidak segan-segan membantu pekerjaan keluarganya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, fadal jemaah, maju biar yang di belakang bisa dapat. Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Bahwa Nabi SAW itu kalau di rumah itu membantu pekerjaan para istrinya. Fa idza sami'al adzan kharaja, ketika dengar adzan baru Nabi keluar untuk sholat berjamaah. Jadi di dalam rumah Nabi tidak segan-segan membantu istrinya dan menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ketaatan juga demikian. Nabi mengatakan bahwa laki-laki yang membangunkan istrinya kalau tidak mau bangun dicipratkan air supaya bangun untuk salat tahajud, kata Nabi orang ini mendapat rahmat. Rahimallahu rajulan. Allah memberi rahmat kepada seseorang yang qama minal laili, salat tahajud, salat malam, fa shalat, dia salat, lalu wa iqadha ahlahu wa mar'atahu. Dia bangunkan istrinya, fa in abat nadhaha fi wajhihal ma, kalau tidak mau dia dicipratkannya air. Tapi ini tidak harus sering-sering jemaah, sesekali saja. Karena terkadang kita perlu ibadah itu sendiri. Jadi tidak baik juga antum selalu setiap malam yakni berjamaah salat tahajud dengan istri. La jemaah, sesekali saja. Kadang-terkadang kita butuh ibadah itu sendiri, dia berdua dengan Allah. Antum sholat sendirian, berdua dengan Allah, bermunajat. Antum doakan anak, doakan istri. Jadi tidak harus selalu bersama, cuman sesekali boleh demikian. Buktinya Rasul SAW juga sholat.
Aisyah tadi tidur. Nabi sholat sendiri, Nabi tidak bangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak harus demikian. Ya. Nah jadi para jamaah dalam bahasan kita insya Allah 1 jam ke depan kita akan kaji bagaimana Nabi dalam mensikapi problem rumah tangga beliau bersama para istrinya, sehingga sikap-sikap beliau ini bisa kita teladani jamaah ketika kita menghadapi problem ini dengan para istri-istri kita. Para istri kita, bukan istri-istri. Para istri kita saja. Itu mah. Nah, apalagi istri kita kan cuma satu. Alhamdulillah. Istri Nabi kan banyak, sehingga problemnya ini tidak seberat Nabi gitu loh jemaah. Iya kan? Kalau antum cuma satu, alah kecil saja masalah. Ya, beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan mulai dilihat kitabnya, PDF-nya. Bagaimana metode-metode Nabi di dalam mensikapi permasalahan keluarga. Masalah keluarga itu kompleks, sebabnya pun kompleks sekali jemaah. Ada yang karena kurang nafkah dan itu terjadi di zaman Nabi. Para istri Nabi pernah minta jatah tambahan nafkah loh jemaah. Maka sifat perempuan yang materi ini juga bukan para istri antum saja jemaah. Hatta istri Nabi minta jatah tambahan nafkah. Itu hal yang biasa. Jangan dianggap antum ini, wah ini perkara besar ini, kayak mau perang dunia ketiga saja. Lah biasa aja mah, istri minta tambahan nafkah itu biasa. Apalagi cemburu sudah. Ya, itu hal-hal yang memang sangat-sangat wajar. Maka karakter istri itu 4 karakternya. Pertama, karakter istri adalah al-ghirah, pencemburu. Ya, itu harus antum pahami. Apalagi yang mau poligami, pahami ini. Hadapi dulu istri pertama. Kalau sudah bisa menghadapi istri pertama, maka ada kemungkinan lolos di pelajaran atau ujian berikut. Tapi kalau sudah istri pertama sudah tidak mengizinkan, jangan dipaksakan, nggak boleh. Karena akan menimbulkan mudarat besar. Tiap hari antum bohong nanti sama istri. Bolehnya istri berbohong kepada suami, sebaliknya bolehnya suami bohong kepada istri itu dusta atau bohong dalam hal yang menambah kecintaan. Bukan bohong-bohong kalau misalnya istri nanya ke antum kawin, tapi antum tidak ngaku. Mas, sampean kawin lagi tuh? Kayak aneh, aku curiga sampean kawin tak? Enggak deh, enggak. Padahal kawin misalnya, itu dosa, nggak boleh seperti itu. Nah, bagaimana antum ngakunya? Tapi dosa yang boleh itu misalnya masakan istri enggak enak, antum jawab enak, bahkan harus jawab enak jemaah. Di kala itu jujur bahkan bisa musibah itu. Antum jawab enggak enak, enggak apa-apa. Jawab enak saja. Dandannya pada luwelek pol. Antum masya Allah mantep. Ndak ono dandanan koyok ngene. Ndak ono soal weleknya. Tapi antum ndak boleh jujur. Dusta itu dianjurkan pada poin seperti itu. Tapi dusta secara umum tetap ndak boleh. Suami istri tetap ndak boleh. Jelas ya? Baik. Jadi lebih cenderung ini pelajaran kita para suami bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problema-problema yang muncul dalam rumah tangga beliau, tentu dari para istrinya. Yang pertama berjamaah adalah uslub al-ibtisama wad-di'abah. Uslub itu metode atau cara. Al-ibtisama wad-di'abah. Al-ibtisama dengan senyuman, wad-di'abah dan dengan canda. Ini artinya kalau ada masalah jangan terlalu dianggap serius juga. Kadang-kadang masalah kecil dianggap serius bisa jadi besar nantinya. Jadi kalau hal ini memang cukup kita beri senyuman, beri senyum saja sudah selesai. Meredam, dingin. Istri ngomel-ngomel, ngeng, sudah antum senyum. Jangan dibalas ya mah. Aisyah bercerita di sini. Jadi suatu hari Aisyah itu kehilangan Rasulullah. Dari mana ini Rasul kok seharian tidak ada? Ya Rasulullah ara'aita. Ini sebenarnya kisah lengkapnya di hadis kedua jemaah. Kita baca saja hadis keduanya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Al-Kubra. Kalau yang tadi itu hadis Bukhari. Cuman terlalu singkat kita baca hadis yang keduanya saja. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dakhala alayya yawman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Rasul masuk ke rumah saya dan memang giliran di Aisyah saat itu radhiyallahu anha. Lalu Aisyah merasa kehilangan dari sejak tadi pagi barangkali kemana, maka beliau tanya. Maka Aisyah bertanya, "Aina kunta mundul yaum?" Ya Rasulullah, engkau kemana saja seharian? Tuh istri biasa gitu, padahal mungkin Rasul sebentar tuh tapi ngomongnya apa? Seharian. Kadang-kadang dilebih-lebihkan.
Maka antum santai, ini sudah, dan ini pertanyaan bermasalah sebenarnya. Antum hati-hati kalau sudah antum ditanya istri, Kang, Mas, dari mana saja Mas sampean? Ah, sudah bahaya ini. Antum hadapi dengan tenang. Ya, sambil tetap berlindung kepada Allah, berlindung. Tapi santai saja. Lihat Rasul, bagaimana Rasul menjawab, qala ya Humairah, tuh. Manggilnya pun harus yang mesra supaya agak menutupi kesalahan. Ya tak? Ya Humairah, kalau bahasa kita sayang mungkin gitu. Jadi Humairah itu putih kemerah-merahan. Karena memang demikian Aisyah, saking putihnya sehingga merona menjadi merah. Aisyah radhiyallahu anha. Ya Humairah, kuntu inda Ummi Salamah. Wahai Humairah, yani tadi saya mampir di rumahnya Ummu Salamah. Jadi boleh. Jadi kalau seorang suami yang berpoligami, boleh dia mengunjungi istri-istri itu boleh. Cuma nanti nginep harus istri yang gilirannya. Masalah mampir siang dan semisal boleh-boleh saja. Mampir di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini pada zaman sekalian lawan gengnya Aisyah, karena istri Nabi itu kata Aisyah terbagi dua golongan, dua kelompok. Kelompok pertama adalah Aisyah, Hafsah, kemudian Sofiyah, kemudian Saudah. Jelas? 4 ini satu geng. Geng yang lain lagi Ummu Salamah dan istri-istri yang lain di kelompok ini. Sehingga ini kayak perang gitu kayaknya. Cuma 2 geng ini. Nah, ini ngomong dari Ummi Salamah. Madunya plus lawan gengnya. Oh, tambah jengkel Aisyah radhiyallahu anha. Lalu faqultu, kata Aisyah, apa kata beliau? Mata syba' min Ummi Salamah. Ya Rasul, apa engkau tidak kenyang dengan Ummu Salamah? Lihat ini perkataan jemaah. Mata syba' min Ummi Salamah. Engkau tidak kenyang-kenyang dengan Ummu Salamah? Ini enggak bosan-bosan dengan Ummu Salamah? Gitu. Maka faqalat, Aisyah berkata, apa yang dilakukan Rasul? Ini dia nih. Fatabassama Rasulullah SAW. Maka Rasul hanya senyum. Kalau dilawan itu akan kacau balau jemaah. Maka senyumi saja. Maka istri itu kalau ngomel-ngomel antum sudah. Kadang kalau bisa kita senyum saja. Dan tidak selamanya harus senyum. Tidak, Nabi pun terkadang keras. Bahkan Nabi pernah juga sampai mendorong Aisyah saking Nabi marahnya, jengkelnya kepada Aisyah. Juga kadang harus demikian. Melihat kesalahannya dulu gitu coba. Kalau kesalahannya ringan, senyumi saja. Ya, seperti istri nanya-nanya seperti ini, senyumi saja. Istri cemburu dan semisal, senyumi. Maka Aisyah ketika cuman disenyumi saja, dia malah tidak puas ya, lah kok mek senyum tok, ditakok ngono malah senyum tok. Akhirnya kata Aisyah, ya Rasulullah sita, rungokno ya Rasul. Itu bahasa kita, rungokno ya Rasul. Kalau lau annaka nazalta bi udwataini, ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'iyat, ayyuhuma kunta tar'a ya Rasul. Seandainya engkau datang di 2 lembah. Yang satu lembah pohon-pohonnya, rumputnya sudah digembala orang. Lalu di lembah yang satunya belum digembalakan orang. Lalu kira-kira ontamu, kalau kau menggembalakan ontamu itu, kira-kira di lembah yang mana kau akan gembalakan onta? Di rumput yang sudah digembala orang atau di rumput yang baru? Kata Nabi, ya tentu alati lam tur'a. Ya tentu di rumput yang baru lah. Masa di rumput yang sudah ada bekas orangnya. Loh ya Rasul, bojomu kabeh iku kabeh rondo. Bojomu lo kabeh rondo, bekasnya orang. Aku sing perawan. Kok enggak bosan-bosan? Kenapa enggak di aku aja? Itu. Lihat cuma. Dan Nabi tetap enggak marah. Masya istrinya dilokno sama Aisyah. Istrimu itu ya kullu mur'atin min nisaika qad kanat inda rajul. Istrimu Rasul bekas orang semua. Jadi janda semuanya. Ghairi selain aku sing perawan. Artinya Aisyah ini mangkel gitu kok nang Ummu Salamah. Ummu Salamah kan janda. Ummu Salamah suwe nang aku kok. Gitu maksudnya. Tapi lagi-lagi Nabi apa? Fatabassama. Lagi-lagi Nabi hanya tersenyum. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi kadang kita hadapi masalah rumah tangga dalam keluarga, kadang mungkin ada hal yang jangan diperbesar. Cukup kita beri senyuman, ya. Bahkan kalau bisa, kalau antum punya uang, istri ngomel-ngomel, antum ada uang, dompet keluarkan yang merah. Digini-gini jamaah, kesek-kesek, wallahi langsung itu senyum itu langsung. Tapi yang merah, keluarkan. Istri, Mas apa aku sampai rumah, aku mau ini sih. Oh iya enggak apa-apa toh Mas sampai ring mau akhirnya melembut saja. Ya. Itu teorinya jemaah. Coba antum praktekkan. Tapi yang merah ya, biru enggak mau. Biru enggak laku cuma. Sing merah. Baik.
Dari An-Nu'man bin Bashir, hadis ketiga. Metode canda. Tadi metode senyum, sekarang metode candanya. Istadana Abu Bakrin rahmatullahi alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar minta izin masuk suatu hari ke rumah Nabi, karena memang Abu Bakar itu sering keluar masuk rumah Nabi. Bukan karena besan itu, bukan, atau bukan besan, apa namanya? Menantu ya. Mertua, bukan, tapi memang demikian. Dari sejak dahulu bersahabat Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sering keluar masuk rumahnya Rasul SAW. Minta izin Abu Bakar masuk, lalu fasami asawat Aisyah ta'alian. Saat itu mendengar suara Aisyah. Ya. Baik, para jamaah sekalian, ini kita sering akan membaca kisah Aisyah yang nampaknya kok jelek gitu. Selalu buat problem begitu, para jamaah. Ingat jamaah ya, justru yang menceritakan ini adalah Aisyah sendiri. Ini menunjukkan berarti kejujuran beliau sebagai wahyu yang harus disampaikannya. Maka banyak menceritakan kisah rumah tangga adalah Aisyah, Anas bin Malik, karena memang hidup dengan Rasulullah SAW. Justru ini menunjukkan kebaikan Aisyah, karena dia tidak menutup-nutup kesalahan. Dia tidak menutup, tapi justru dia keluarkan. Demikian memang kenyataannya. Dan justru banyak ibrah bagi kita sebagai kaum muslimin umat Rasulullah SAW. Jadi antum jangan justru mengecam atau mentahdir Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana orang-orang Syiah mengatakan Aisyah di neraka, waliyadzubillah. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah wajib kita meyakini setiap istri Nabi yang tidak dicerai, maka semuanya adalah ahlul jannah dan menjadi istri Nabi kelak di surga. Kok bisa diartikan di neraka oleh orang-orang Syiah? Beda berjamaah dengan istri Nabi yang dicerai. Kata para ulama, istri Nabi yang dicerai itu halal bagi umatnya. Tapi janda-janda Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam haram dinikahi oleh umatnya karena dia ibunya kaum muslimin. Tidak boleh janda Nabi dinikahi oleh para sahabat, enggak boleh. Tapi yang dicerai oleh Nabi, maka kata para ulama secara umum boleh. Ya. Cuman nanti akan kita bahas tentang apa ada istri Nabi yang dicerai. Al-jawab ada, tapi dirujuk kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Nah, suatu hari Abu Bakar mendengar suara Aisyah meninggi. Dan ini jemaah, suara meninggi di hadapan Rasul itu haram bagi seorang umat. Kalau posisi sebagai umat, bisa kufur hukumnya mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau para istri Nabi posisinya sebagai apa jemaah? Sebagai istri, maka Nabi pun memaklumi, tidak langsung dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada sahabat coba-coba mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi batal amal-amal orang Islam yang mengangkat suara di hadapan Nabi. Tapi ini istrinya sebagai istri. Ya. Maka falamma dakhala, maka ketika Abu Bakar dengar anaknya ini Aisyah mendengar Aisyah mengeraskan suara ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar jengkel dan marah. Maka tanawallaha liyaltimaha. Abu Bakar sudah ngangkat tangan mau menampar Aisyah radhiyallahu anha. Ya coba. Karena suara meninggi di hadapan Nabi. Lalu Abu Bakar mengatakan apa? Ala araki tarfa'ina sautaki ala Rasulullah SAW. Ya. Kata Abu Bakar, kenapa aku melihat engkau mengeraskan suara di hadapan Rasul SAW? Sambil Abu Bakar mengangkat tangannya mau menampar anaknya ini. Ya. Yang notabene dia istri Nabi SAW. Tapi Abu Bakar jengkel, nggak tahan dia. Karena Abu Bakar manusia yang paling mengagungkan Rasulullah SAW. Bagaimana anaknya sendiri melakukan itu kepada Rasulullah SAW? Maka faja'alan Nabi SAW yahzizuhu. Ketika Abu Bakar mau menampar Aisyah, mengangkat tangan begini, oleh Nabi dipegangnya Abu Bakar, dihalanginya, ya. Sudah Abu Bakar, jangan, sudah biarkan. Wa kharaja Abu Bakar mughadiban. Ketika dilarang Nabi, Abu Bakar lemas. Akhirnya Abu Bakar sadar, ya sudah. Dia keluar untuk sholat. Keluar dalam keadaan marah Abu Jahal, jengkel Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Lalu apa kata Nabi kepada Aisyah jemaah? Lihat. Faqala Nabi SAW ketika Abu Bakar keluar, hina kharaja Abu Bakar, ketika Abu Bakar keluar dalam keadaan jengkel marah, setelah Nabi tahan Abu Bakar supaya tidak jadi mukul Aisyah, kata Nabi, "Kaifa ra'aitini an qaltuki minar rajuli." Kata Nabi, tuh lihat tuh, bagaimana aku menyelamatkanmu dari orang itu. Bagaimana aku menyelamatkanmu Aisyah dari orang itu. Tadi kamu mau dipukul loh, tapi tak selamat loh kamu. Jadi Nabi biasa saja berjemaah. Lihat bagaimana canda Nabi seperti ini, sehingga akhirnya Abu Bakar beberapa hari minta izin lagi masuk. Ya. Dan itu sudah damai kan, Aisyah yang tidak lagi marah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun tidak marah memang. Akhirnya Abu Bakar minta lagi masuk izin kepada Nabi beberapa harinya. Lalu disebutkan Abu Bakar mengatakan kepada Rasul dan kepada Aisyah, ya, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Ya. Ini kata Abu Bakar, sertakan aku dalam kedamaian kalian berdua sebagaimana dulu aku masuk rumah kalian pada kalian sedang perang, kata Abu Bakar. Maka kata Nabi, qad fa'alna tafadhal. Sekarang kita sudah damai, kata Nabi. Jadi Aisyah ketika bersikap seperti itu, makanya apalagi istri antum cuma. Kadang-kadang mungkin istri agak membentak ya. Antum juga jangan, kamu enggak sopan kamu kepada bojomu kayak gini, membentak. Lah jemaah, Rasul juga dibentak sama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau pada saatnya kita mampu meredam-redam dengan senyuman atau dengan candaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, uslub at-taghadhi. Uslub at-taghadhi. Metode at-taghadhi. Taghadhi yani maknanya membiarkan masalah begitu saja berlalu, cuek, tidak ambil pusing, itu makna taghadhi. Ya. Dan Anas bin Malik bercerita suatu hari terjadi sesuatu hal yang menyebabkan para istri Nabi ini hampir bertengkar. Jemaah. Nah, demikian Masya Allah ya jemaah. Biasa pertengkaran di keluarga Nabi, bahkan piring pecah loh jemaah. Aisyah pecahin piring gara-gara yang ngirim makanan Ummu Salamah. Padahal Nabi sedang kilir di rumahnya Aisyah. Piring pecah loh di keluarga Nabi. Keluarga Nabi jemaah, piring pecah. Di antum mungkin malah Masya Allah belum ada. Nah? Belum ada piring pecah gitu, melayang piring pecah. Enggak, alhamdulillah. Nah, Aisyah memecahkan piring. Ini hadis jangan dijadikan dalil oleh ibu-ibu. Allah, Aisyah saja pecahin piring, aku nih pecah kaca ya wajar. Lah, ini hadis bagi para suami agar suami seperti Rasul sabar ketika istrinya cemburu. Sabar ketika istri cemburu. Anas bercerita jemaah, Nabi ini memiliki 9 istri. Yang 2 meninggal terlebih dahulu, berarti Nabi meninggalkan 9 orang istri. Nabi semua istrinya 11. Taib. Lalu kalau beliau menggilir di antara mereka, ya, idza qasama bainahunna la yantahi illa al-mar'ah al-ula ila fitis'in. Nabi biasa siangnya gilir satu-satu dikunjungi gitu kan. Semuanya dikunjungi, nanti baru paling akhir Nabi singgah di rumah yang nanti akan bermalam. Demikian kebiasaan. Nah, suatu hari para istri Nabi itu kumpul jemaah. Ya. Setiap malam memang kumpul di rumah yang mendapat giliran. Kalau pas itu di giliran Aisyah jemaah. Jadi para istri Nabi terbiasa ngumpul setiap malamnya ya. Ya sekedar ngobrol ngumpul seperti itu. Ngumpulnya di rumah yang pada saat gilirannya. Saat itu di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Sedang ngumpul begitu datang Zainab jemaah. Faja'at Zainab. Zainab dikenal juga wanita yang cantik. Bangsawan Arab, Quraisy. Zainab. Lalu Zainab famadda yadahu ilaiha. Ketika Zainab datang, para istri Nabi yang lain ada tuh sedang ngumpul. Aisyah apalagi. Ada, ini rumahnya Aisyah. Datang Zainab. Lalu Nabi SAW menyambut Zainab. Famadda yadahu. Beliau menyambutlah bagaimana kepada istri. Sayang. Kalau kita ya. Sayang gitu kepada Zainab, dibentangkannya tangan Nabi. Lalu Aisyah rupanya melihat, loh, ini Zainab loh, kok ngono sikape? Maka kata Aisyah, hadhihi Zainab ya Rasul, ini Zainab ini Zainab ini. Lalu Nabi nggak jadi, Nabi mengginikan lagi tangannya, ya, karena takut terjadi perang jemaah, nggak jadi.
Akhirnya fa taqawwalata hatta tastakhabata. Kemudian ketika kata Aisyah, "Ya Rasul, ini Zainab." Maka Nabi melepaskan tangannya, lalu Aisyah dan Zainab tengkar. Zainab juga enggak suka. Masa kenapa emang enggak boleh? Wong aku ya bojone. Kenapa Nabi menyambutku enggak boleh? Pokoknya adu mulut antara Aisyah dan Zainab. Adu mulut antara Aisyah dan Zainab. Delalah wa uqimati shalah. Sedang adu mulut begitu dikumandangkan yakni iqamahnya salat. Waktu salat. Abu Bakar lewat cuma. Abu Bakar lewat. Rumahnya berdekatan. Abu Bakar lewat. Fasami aswatahuma. Abu Bakar mendengar kerasnya dua orang yang sedang bertengkar tadi. Aisyah dan siapa? Zainab lagi adu mulut. Maka apa kata Abu Bakar kepada Rasul dari luar? Dari luar. Karena kedengaran keluar. Dari luar kata Abu Bakar, "Ukhruj ya Rasulullah ila shalah." Wahai Rasulullah, ayo kita salat saja. Wahsu fi afwahihinna turaba. Lalu kepada dua orang yang sedang bertengkar, lemparkan saja debu ke mulut mereka, lemparkan pasir ke mulut mereka. Sudah, biarkan, jangan digubris gitu. Maka Nabi pun membiarkan Aisyah dan Zainab begitu keadaannya, lalu Nabi keluar. Nabi keluar untuk sholat. Lalu Abu Bakar sama Nabi sholat kan, apa kata Aisyah? Wah gawat ini nanti Abu Bakar pulang sholat ini. Waduh celaka ini kata Aisyah. Faqalat Aisyah al-an yabdin Nabi SAW. Sekarang Nabi selesai sholat, Abu Bakar selesai sholat. Pastinya Abu Bakar akan memarahi aku nih, kata Aisyah. Maka selesai sholat, Nabi SAW datang, Abu Bakar juga mengatakan, lalu Abu Bakar betul memarahi Aisyah. Kata Abu Bakar, "Atasna'ina hadza?" Kamu lakukan ini di hadapan Rasulullah? Jadi kamu keras-keras ngomong, berbicara, kamu bertengkar dengan Zainab di hadapan Rasulullah SAW, dimarahi. Tapi Nabi Nabi membiarkan masalah ini. Karena Nabi juga bingung mau bela siapa. Bela Zainab, Aisyah nanti. Bela Aisyah, Zainab nanti marah. Akhirnya Nabi biarkan sudah. Dan reda sendiri. Maka terkadang kalau kita dapat problem masalah dari atau dalam keluarga kita, kadang-kadang ada hal yang kita tidak perlu digubris. Tidak perlu terlalu ditanggapi, biarkan saja. Nanti hilang sendiri. Reda-reda sendiri. Demikian metode Nabi SAW. Jadi hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan Aisyah. Dengan siapa tadi? Dengan Zainab tidak. Tapi Nabi membiarkan berlalu begitu saja. Ini namanya uslub at-taghadhi. Membiarkan. Nabi malah pergi menuju masjid. Ya kan kata Abu Bakar, "Ya Rasul, ayo keluar kita sholat saja." Sudah, lempar sudah itu. Dua orang itu mulutnya dengan tanah sudah. Jadi Abu Bakar saking jengkelnya. Dan ternyata Abu Bakar memarahi Aisyah nantinya. Demikian. Ini metode yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga jemaah. Uslubul hiwar. Jemaah nanti tidak cukup, mohon maaf ya, tidak cukup. Ya. Tidak cukup terbaca semua. Ada metode 11 KB ini. Cuma tidak cukup, saya mohon izin karena saya hanya bisa sampai 2:30 selesai. 2:30 itu selesai dengan soal jawab semuanya. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, uslubul hiwari wal iqna'. Uslub metode al-hiwar, komunikasi. Jadi Nabi itu tidak satu poin saja, tidak satu uslub, tapi ada beberapa metode-metode tergantung kasusnya. Ini uslub al-hiwar, komunikasi, wal iqna' dan metode bagaimana kita memberikan yakni kepuasan, kepercayaan sehingga orang puas mendengar penjelasan kita. Istri menjadi puas mendengar penjelasan kita. Ada terkadang perlu disampaikan. Ya. Nah kita baca kisahnya dari Ibnu Umar, yaitu Safiyah binti Huyai al-Akhtab. Satu-satunya istri Nabi yang bukan Arab, yang dia berkebangsaan dari keturunan Bani Israel, orang Yahudi. Ya. Dia ini keturunan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka dikenal kecantikannya. Cuman sayang, Sofia ini disebutkan katanya pendek. Maka kalau Sofia mau naik unta, jemaah, naik kendaraan karena pendek, maka Nabi menjadikan paha beliau, lutut beliau sebagai tangga untuk Sofia naik. Demikian adabnya Nabi, memuliakan Nabi seorang istri. Dan Sofia ini memang diperlakukan agak lebih oleh Nabi karena
Ada kisahnya kenapa Nabi melakukan hal seperti itu. Kita baca jemaah. Sofia mengatakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam min abghadin nasi ilaihi. Nabi itu adalah orang yang dulunya itu orang yang paling saya benci. Kenapa dibenci? Karena Nabi yang telah membunuh bapak saya. Nabi telah membunuh suami saya. Nabi telah membunuh saudara kerabat saya. Ya. Ya, ini dalam peperangan ketika, karena memang dia berkhianat pada jemaah. Bapaknya ini, Bani Quraidah. Maka kata Sofia, famazal, perhatikan sikap Nabi. Famazala ya'tadiru ilayya. Namun Nabi terus, bukan satu kali, terus beliau memberikan alasan, beliau menjelaskan. Jadi kenapa sebab membunuh bapaknya. Ya. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, inna abaki, bahwasanya ayahmu itu alab alayyal Arab, telah menghasut bangsa Arab untuk memerangi saya. Bapakmu, ayahmu, wa fa'ala, dan ayahmu sudah melakukan penghiyatan ini dan itu. Dijelaskan oleh Nabi sehingga Sofia menjadi paham jemaah. Sehingga Sofia pun merasa masuk akal Nabi membunuh ayahnya. Demikian kita terhadap istri, harus menjelaskan sampai istri kita ini paham, dan tidak cukup sekali. Lihat Nabi mengatakan, lihat Sofia mengatakan apa? Wa famazala ya'tadiru, famazala itu terus-terusan. Demikian wanita tidak cukup satu kali jemaah. Tidak bisa, dia bengkok tabiatnya. Harus terus dijelaskan, besok jelaskan, jelaskan terus. Jangan putus asa. Ya. Maka kata Sofia, hatta dhahaba dzalika min nafsi. Sampai akhirnya kebencian itu pun sirna dari saya. Kalau Nabi yang paling saya benci, kenapa? Karena membunuh bapaknya, membunuh saudaranya, suaminya. Tapi Nabi dengan, nah ini namanya hiwar. Namanya komunikasi yang baik sehingga bisa menjelaskan. Ya. Sehingga akhirnya Sofia yang tadinya benci dengan Nabi SAW, akhirnya Sofia menjadi demikian sangat mencintai Nabi. Bahkan jemaah terjadi saat Nabi mau wafat jemaah. Ketika Nabi sakit yang menyebabkan kepada kematiannya. Lihat hadis berikutnya. Ijtama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu. Para istri Nabi kumpul di saat Nabi sakit, yang sakit membawa kepada kematiannya. Berarti kumpul di rumahnya siapa nih? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kumpul. Di situ ada Sofia. Lalu ketika Nabi sakit, dan Nabi sakit demamnya, panasnya jemaah 2 kali lipat manusia biasa. Demikian ujiannya para nabi. Ujian para nabi. Demamnya Nabi, kalau kita 1 derajat, kalau Nabi harus 2 derajat. Nabi lebih berat. Maka begitu menderitanya Nabi SAW, lalu faqalat Sofiyah. Sofia mengatakan apa? Di situ ngumpul juga istri-istri Nabi yang lain. Ketika Nabi nampak sakit, nampak demam Nabi SAW, kata Sofia, amma wallahi ya Nabi Allah. Adapun demi Allah wahai Nabi Allah. Ini wahai Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Lawadittu anna alladhi bika bi. Sungguh aku berharap, aku berkeinginan kalau aku menjadi penggantimu, biar aku yang sakit. Gimana dengar istri yang lain? Ya tahu coba. Gimana kira-kira istri yang lain? Sofia ngomong gitu. Wahai Nabi Allah, biar aku rela, biar aku penggantimu, biar aku yang sakit, jangan engkau ya Rasulullah. Ngomong gitu tuh. Lalu faghamazu biha azwajuhu. Faghamazu biha azwajuhu bi absaruhun. Bi absarihin. Faghamazu biha azwajuhu. Lalu istri-istri Nabi yang lain pada melirik sambil memicingkan mata, meledek. Ngomong apa itu? Mana lah jemaah? Apa aku enggak cinta, aku yo cinta, enggak kowe tok ngene. Marah jemaah istri-istri yang lain. Tapi Nabi betul-betul perhatian, Nabi melihat. Fabsorohun, Nabi melihat ke matanya para istri-istri Nabi yang lain ketika memincikan mata kepada siapa? Sofia. Lalu kata Nabi, madmidna, kalian itu berkumur itu mulutnya itu, kata Nabi. Loh, kata para istrinya, kenapa ya Rasul saya harus berkumul? Itulah minta gomazikun nabiha. Itu kamu loh memicingkan mata kepada Sofia itu kamu itu. Apa ndak dosa itu? Itu kata Nabi. Innaha, lalu kata Nabi, wallahi, demi Allah kata Nabi, innaha lasadiqah. Demi Allah sungguh yang dikatakan Sofia ini benar. Ini dia jujur keluar dari hati nuraninya. Jadi bukan hanya basa-basi abang-abang lambai ngomong nang bojone kaya ngono. Beda kayak istri antum sama antum.
Mas biar aku yang sakit. Mas kadab itu kalau istri antum. Bohong gimana? Sofia, dilihat Sofia demikian diperlakukan istimewa, dibela loh jemaah di hadapan Nabi, di hadapan istri yang lain. Nabi berani, ya, dibelanya karena memang betul jujur Sofia mengatakan demikian. Baik, akhirnya jemaah, Sofia menjadi orang yang atau istri yang paling cinta kepada Nabi SAW. Tambah satu lagi contoh, tambah contoh lagi. Aisyah radhiyallahu anha ketika safar, kebetulan safarnya juga istri yang lain pada safar. Kata Aisyah, wa kana mata'i fi khaffun wa kana ala jamalin najin. Jadi giliran unta saya itu memang unta yang apa ya? Yang jago, yang larinya kencang, unta yang apa? Unta yang sehat gitu loh cuman. Aisyah. Kebetulan barang bawaan Aisyah juga enteng tasnya itu. Sementara jemaah, untanya Sofia itu unta yang berat, yang apa? Yang lembek. Unta yang apa? Yang lambat gitu. Dan barangnya Sofia kebetulan berat. Tasnya Sofia berat. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, para sahabat, hawilu mata Aisyah ala jamal Sofia, wa hawilu mata Sofia ala jamal Aisyah. Hatta yamdir raqb. Wahai para sahabat, coba pindahkan tasnya Aisyah ke untanya Sofia, tukeran, dan tasnya Sofia di untanya Aisyah, ditukar untanya. Karena untanya Aisyah kan kenceng sementara tasnya enteng saja, maka ditukar supaya perjalanan dan supaya untanya Sofia yang memang lambat ya menjadi bisa jalan ketika barang bebannya ringan sedikit. Paham jemaah? Gimana kira-kira reaksi Aisyah ya jemaah? Kata Aisyah, sembarangan nih. Kenapa dipindah-pindah? Lalu dia ngomong begini, ya la ibadillah, hei para hamba Allah, yani hei para sahabat. Aisyah. Jadi Aisyah tuh ngomongnya malah hei para sahabat, ghalabatna hadil yahudiyah ala Rasulillah. Kita sudah terkalahkan sama perempuan Yahudi ini. Lihat perempuan Yahudi katanya, padahal istri Rasul. Sofia ngomong, iya dulunya Yahudi. Tapi saking Aisyahnya cemburu, jengkel, ngomongnya apa? Kita sudah dikalahkan nih. Sudah dia sok-sokan nih wanita Yahudi ini. Masa tas saya dipindahkan sama unta dia yang lembut begitu. Sementara unta saya yang kencang malah ditukar sama untanya dia. Saya tidak mau. Maka Rasul SAW menghadapi ini bagaimana para jemaah? Kata Rasul, lihat panggilan Rasul. Jadi antum kalau istri sedang marah, panggil yang mesra, yang enak. Apa panggilan yang suka? Jangan malah dipanggil istri antum gendut endut. Oh lagi marah dipanggil endut pula lagi. Panggil yang mesra. Nabi selalu, ya Umma Abdillah. Lihat Nabi manggilnya, ya Umma Abdillah. Panggilan mesra ini. Orang Arab kalau dipanggil kunyah, halas marah itu hilang cuma. Panggil kunyah, ya Aba Fulan, ya Umma Fulan. Apalagi kalau laki-laki pegang jenggotnya. Oh halas, dikasih duit antum langsung. Senang orang Arab cuma. Ya Umma Abdillah, wahai Umma Abdillah. Nabi jelaskan, inna mata iki kanafi. Karena tasmu itu kecil. Nah, lihat, Nabi tidak main sembarangan, tapi Nabi jelaskan. Lihat, ini hiwar Nabi SAW. Supaya Aisyah ini puas gitu mendengar jawaban kenapa. Jangan sampai gara-gara karena Nabi cinta sama Sofia sehingga harus onta yang kenceng. Sementara sama Aisyah sudah tidak cinta lagi sehingga ontanya onta yang lembek. Bukan itu alasannya. Kata Nabi, bawaan barangmu itu kan ringan, kata Nabi. Sementara Sofia bawaan barangnya berat, maka ditukar untanya. Ontamu itu unta yang kenceng, sementara untanya Sofia lembek. Jelas? Apa jawaban Aisyah jemaah? Alasta tajum annaka Rasulullah. Bukankah engkau ini seorang Rasul? Bukankah engkau seorang Rasul? Katanya harus adil dong nek Rasul. Coba jemaah, nek umat ngomong gitu kafir itu sudah. Ngomong gitu loh cuma. Bukankah engkau ngaku Rasul? Kalau engkau Rasul, yang adil dong. Nek ontaku ya ontaku. Wis jangan ditukar-tukar. Itu ndak adil namanya. Coba Rasul diomongin kayak gitu. Jelas jemaah? Tapi Rasul marah? La fatabassama. Kata Aisyah, Nabi cuman senyum. Karena Nabi tahu ini orang nih, istrinya ini ngomong begitu karena apa? Karena sudah meluap-luapnya cemburu. Maka orang yang cemburu ngomongnya ndak waras.
Nggak waras ngomongnya. Maka istri antum kalau pas cemburu pasti nggak waras juga. Maka antum hadapi santai saja. Oh ini berarti sedang istilahnya kayak orang mabuk ngomongnya. Karena sedang cemburu tadi. Taib kata Nabi, awa fi syakkin anti ya Umma Abdillah? Apa engkau ragu kalau aku Rasul? Apakah engkau ragu kalau aku Rasulullah? Aisyah terus ngomong, apa engkau ngaku Rasul yang adil dong? Kedengaran sama Abu Bakar ngomong gitu Aisyah. Lagi-lagi kedengaran sama Abu Bakar. Taib, akhirnya Abu Bakar ya kata Aisyah betul-betul marah memukul saya Abu Bakar. Enggak tahan Abu Bakar jemaah. Putrinya ngomong begitu kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasul ketika Abu Bakar mukul Aisyah? Kata Rasul, mahlan ya Abu Bakar. Mahlan ya Abu Bakar. Pelan-pelan Abu Bakar, khair. Nggak usah, biarkan, khair. Jadi Nabi berusaha untuk meredamkan suasana. Kata Abu Bakar, amma samita maqalat ya Rasul. Apa engkau nggak dengar apa yang dikatakan Aisyah? Sampai ngomong apa engkau Rasul, karena Rasul yang adil? Lalu apa kata Nabi? Perhatikan. Abu Bakar, aku dengar. Cuman innal ghayra la tubsiru asfalal wadi min alahu. Cuma namanya orang perempuan sedang cemburu itu tidak akan bisa melihat dasar lembah dari puncaknya. Artinya apa? Ini kinayah ucapan yang orang kalau sedang cemburu wajar ngomong yang ngelantur. Itu maksudnya. Maka tenang. Antum kalau istri seperti itu tenang. Cukup jemaah ya? Kita lanjut kalau cukup. Cukup enggak? Banyak contoh yang lain. Kita lewati saja. Sekarang uslub al-iddah wa tadhkir. Metode Nabi dalam mensikapi perselisihan dalam keluarga, metodenya al-iddah. Menasehati dan tadhkir, memperingatkan. Ini serius ini. Kalau memang kesalahannya berat, jemaah, maka kita harus serius memberikan nasihat yang ada ancamannya. Baik ancaman berkaitan syariat neraka misalnya, atau kedoliman dan semisalnya pada contoh. Allah mengatakan tentang kewajiban kita suami untuk memberi nasihat kepada para istri. Kulukum ra'in, kata Nabi juga demikian. Setiap kalian pemimpin. Nah, bagaimana kisahnya Aisyah menceritakan? Ini berat kesalahannya, sehingga Nabi harus memberikan ancaman, nasihat ya, yang mendalam kepada Aisyah. Kata Aisyah, hakaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ma yasuruni anni hakaitu rajulan wa anna li kada wa kada. Saya pernah menceritakan kejelekan seorang kepada Rasulullah. Lalu beliau Rasul mengatakan, aku tidak suka. Ma yasuruni, kata Nabi, aku tidak suka kalau aku diceritakan keburukan orang wa anna li kada wa kada, bahwa meskipun saya pun walaupun saya diberi imbalan apapun, saya tidak suka dengar kejelekan diucapkan di hadapan saya, kata Nabi. Itu Aisyah menceritakan demikian karakternya Nabi. Tidak suka Nabi kalau disebutkan kejelekan di hadapan beliau, walaupun Nabi diupah untuk dengar kejelekan tersebut. Lalu suatu hari Aisyah ngomong tentang istri Nabi itu Sofiyah, menjelek-jelekan Sofiyah jemaah. Padahal Nabi sudah tahu kan, tidak senang apalagi ini istrinya. Qalat faqultu ya Rasulullah. Suatu hari aku mengatakan, wahai Rasulullah, inna Sofiyata mar'atun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah itu wanita yang begini-begini. Artinya memang sih cantiknya cantik, tapi sayang pendek. Gitu. Itu maksudnya. Menghinakan kepada fisik sudah ini. Akhirnya Nabi pun mengucapkan kata-kata yang keras kepada Aisyah. Kata Nabi, laqad mazzazti bi kalimatin law mazzazti biha ma'al bahr lamujiz. Sungguh kamu, kata Nabi, telah mengucapkan suatu ucapan kalimat yang buruk. Seandainya air laut dicampurkan dengan ucapan burukmu itu, air laut akan tercampur berubah warna keburukan ucapanmu. Jadi Nabi marah juga. Karena ini pendek ini sudah. Kalau Yahudi itu masih Yahudi karena memang dia awalnya memang orang Yahudi, nggak masalah. Ini disebut pendek loh jemaah. Ini cacat ini, makanya antum hati-hati ya kalau ngomong sama teman ya kekurangan teman nggak boleh jemaah. Ada teman kita botak kayak tak misalnya nggak boleh, atau gendut-gendut, atau apalagi hitam, ireng misalnya nggak boleh jemaah. Kecuali kalau memang teman kita dikenal dengan apa? Dengan julukan-julukan itu sudah dikenal.
Memang si endut, misalnya Pak Endut memang tidak masalah. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Orang tidak suka nanti dengan panggilan antum, haram, termasuk dolim. Waliyadzubillah. Baik, cukup jemaah ya. Nah ini yang lebih keras lagi jemaah. Uslubul attab, metode teguran dengan cara ya, dengan ini sama dengan yang tadi, cuman ini lebih keras lagi pada jemaah, dengan mencela, ya, dengan mencela. Yani kata Aisyah, magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijah. Aku enggak pernah cemburu seberat cemburuku kepada istri Nabi melainkan kepada Khadijah. Padahal sudah meninggal loh, Aisyah juga enggak kenal. Aisyah enggak kenal dengan Khadijah, enggak pernah ketemu dengan Khadijah. Tapi ketika Nabi ngomong-ngomong nyebut-nyebut Khadijah, Aisyah cemburunya berat sekali. Kata Aisyah, ya. Maka Nabi itu kalau menyembelih kambing misalnya, maka dipotong daging-dagingnya lalu dibagikan kepada teman-teman dekatnya Khadijah demi mengenang kebaikan Khadijah. Demikian para jemaah, kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah meninggal, maka kita berbuat baik kepada teman-teman dekatnya. Abdullah bin Umar jemaah, Ibnu Umar itu kalau safar dia suka membawa keledai dan juga unta untuk kendaraannya juga, dan keledai. Jadi ketika bosan naik unta, dia tunggangi keledainya, untanya dituntun. Ibnu Umar selalu bawa keledai. Dan kalau safar ciri khasnya memakai udang-udang begini, apa namanya, imamah. Di tengah jalan antara jalan Mekah Madinah ketemu dengan seorang Arab Badui, Arab gunung. Lalu Arab gunung ini sedang jalan, dipanggil sama Ibnu Umar. Lalu kata Ibnu Umar, anta fulan bin fulan? Bukankah engkau si fulan, anaknya si fulan? Kata Arab gunung, nah iya. Maka kata Ibnu Umar, kalau begitu ambil keledai ini kamu tunggangi, silahkan untukmu hadiah. Lalu juga ambil imamah ini, dililitkan di kepalamu, silahkan. Maka dengan senang hati orang ini pulang dia. Lalu sahabat-sahabat Ibnu Umar tanya, apa sebabnya? Kenapa Ibnu Umar demikian berbuat baik kepada Arab gunung ini? Siapa gerangan orang ini? Maka kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abaril bir, sesungguhnya bakti yang paling baik adalah silatul rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya bakti seorang yang paling bakti adalah ketika seorang menyambung kekerabatan kepada keluarga teman bapaknya ketika dulu bapaknya masih hidup. Itu sebaik-baik menyambung kekerabatan. Wa anna abahu kana sadiqan li Umar, dan bapaknya orang ini adalah teman dekatnya Umar. Bukan dia yang teman dekat Umar, bukan. Bapaknya dia loh jemaah yang teman dekatnya Umar. Maka Ibnu Umar berbakti kepada Umar ketika Umar telah meninggal dengan cara apa tadi? Memberi keledai kepada anaknya. Anaknya bukan bapaknya, bukan. Yang teman Umar bukan bapaknya, anaknya, jauh kan berarti. Tapi demikian kebaikan Ibnu Umar. Maka kita pun demikian. Kalau kita ingin berbuat baik kepada istri kita, bapak kita yang telah meninggal dunia, maka berbuat baiklah kepada teman-teman dekatnya. Nabi menyembelihkan kambing untuk teman-temannya Khadijah. Jemaah. Dan jemaah, kalau istri meninggal duluan, istri kalau meninggal duluan, itu adalah tetap istri kita di surga. Karena tidak putus hubungan kita dengan meninggalnya istri. Tapi kalau suami meninggal duluan dan istri kawin lagi, maka istri sudah bukan lagi, akan berpisah. Apalagi kalau suami istri bercerai, maka akan putus dunia dan putus akhirat selamanya. Jadi perceraian itu Masya Allah jemaah, perkara berat loh cerai itu. Putus dunia akhirat, cerai itu. Tapi kalau istri meninggal duluan, ini nikmat bagi para suami. Kalau istri meninggal duluan jemaah, antum para suami silakan kawin lagi. Tidak akan mempengaruhi kepada istri antum yang meninggal. Tetap istri antum di akhirat kelak. Antum kawin lagi 2, 3, 4 pun tetap yang meninggal itu istri antum kelak. Tapi hati-hati para istri, kalau suamimu meninggal duluan, kamu kalau ingin bersama suamimu di surga, maka jangan kawin lagi. Jangan kawin lagi kalau ingin bersama suamimu di surga kelak. Tapi kalau menikah lagi dengan laki-laki lain, maka wanita bersama siapa yang paling akhir?
bersama suami yang paling akhir. Lalu ketika Nabi membagi-bagikan makanan kepada para teman-teman Khadijah, ya, maka Aisyah terbakar api cemburunya. Lalu Nabi pun menjelaskan para jemaah, menjelaskan bahwa Khadijah itu innaha kanat wa kana li minha walad. Khadijah ini baik, yang membela aku, menolongku pada saat aku berdakwah di awal-awal Islam. Anak-anakku semuanya dari Khadijah, saat istri yang lain tidak memberikannya anak. Khadijah begini, yani baik, ya. Tapi Aisyah memang marah. Sampai Aisyah menyebut wanita peot, tua renta yang peot, wanita Quraisy yang peot. Sampai begitu. Maka Nabi marah besar. Jadi Nabi juga terkadang tidak membiarkan perkataan Aisyah dibiarkan dengan senyuman. Tidak jemaah. Tidak semudah itu. Dalam rumah tangga kita juga demikian. Tidak setiap masalah dengan senyum. Tidak. Ada kalanya harus perlu kita menjelaskan. Kalau kesalahan istri ini berat, maka kita harus menggunakan metode yang juga memang berat, ya, memang berat. Baik. Berikutnya, uslub at-tasabbut wa tahqiq qabla isdaril ahkam. Metode tasabbut. Apa tasabbut ya? Cek recheck begitu ya. Memastikan kebenaran. Itu tasabbut. Watahqiq, dan memastikan kejadian atau peristiwa qabla isdaril ahkam, sebelum kita menyimpulkan hukum. Ketika istri, anak berbuat kesalahan, ya, maka pastikan betul tidak, apalagi berita-berita dari luar. Istrimu gini. Hati-hati jemaah. Anakmu juga begini-begini, hati-hati. Harus pastikan bit tasabbut wat tahqiq qabla isdaril ahkam, sebelum menghukumi. Dan ini terjadi pada saat peristiwa hadisul ifki, jemaah. Ya. Peristiwa hadisul ifki, yakni Aisyah terfitnah. Enggak tanggung-tanggung loh, Aisyah dituduh berzina dengan sahabat Safwan bin Mu'attal. Jadi ceritanya di tengah perjalanan, ya, dalam satu perjalanan peperangan, ya, Nabi bersama rombongan termasuk Aisyah saat itu. Dan Aisyah saat itu di tengah perjalanan berhenti, ingin buang hajat atau yang semisal. Dan dia turun dari sekedup untanya, kemudian selesai buang hajat, dia balik ke tempat semula. Para pasukan sahabat juga menunggu. Selesai itu dia raba-raba dadanya, ternyata kalungnya tidak ada. Sehingga dia barangkali kalung jatuh di tempat buang hajat tadi. Maka Aisyah balik lagi. Sementara rombongan menyangka Aisyah sudah naik. Apalagi Aisyah saat itu kurus, yakni kecil ya. Disangka sudah naik. Jadi yang memikul sekedup untanya Aisyah tadi, sekedupnya diangkat begitu, itu tidak bisa membedakan ada atau tidak adanya Aisyah. Padahal Aisyah belum naik, karena balik lagi ke tempat semula. Akhirnya diangkatlah, diletakkan di untanya, lalu mereka pada berjalan. Sementara Aisyah sedang mencari apanya? Kalungnya, dan kalungnya ketemu. Ini bukan peristiwa kehilangan kalung yang saat tayamum, bukan, ini lain lagi. Ini ketemu kalungnya. Taib, akhirnya dibawa. Nyampe di situ sudah tidak ada orang jemaah. Pasukan sudah jauh. Ya, karena buang hajatnya zaman dulu harus menjauh memang jemaah. Nabi kalau buang hajat 1 mil loh jemaah, menjauh dari para sahabat. Apalagi ini perempuan. 1 mil. 1 mil itu 3 kilometer. Tidak kayak zaman sekarang buang hajat, ya ini kencing di mana sembarangan, pinggir jalan, di ban kendaraannya, apalagi supir-supir angkot, supir bis, supir truk. Tidak boleh, itu penyebab adab kubur itu jemaah. Penyebab adab kubur itu kencing sembarangan kayak gitu. La yastanziu minal baul, tidak cebok. La yastatiru, tidak menutup aurat. La yastabra, tidak menahan cipratan air kencing. Itu sebab adab kubur, kata Nabi SAW. Hati-hati. Nah, setelah begitu Aisyah sedih sudah, ketinggalan oleh rombongan. Akhirnya Aisyah duduk di tempat tadi saat diturunkan. Barangkali nanti ketahuan mungkin enteng, dia akan kembali rombongan. Ternyata sampai Madinah, belas tidak balik, tidak terasa sampai Madinah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika nunggu begitu, tiba-tiba ada bayangan orang yang sedang bawa untanya. Yaitu ternyata Safwan bin
Mu'attal. Lalu begitu Sofwan melihat ada Aisyah radhiyallahu anha, langsung dia beristirja mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena ini musibah, bagaimana wanita sendirian di jalan seperti ini. Lalu dia tahu Aisyah. Dari mana taunya Aisyah? Wallahu alam, bisa jadi dari saat sebelum adanya hijab misalnya. Tapi tahu dia Aisyah, maka Sofwan mempersilakan untanya. Dia derumkan untanya, lalu mempersilakan Aisyah naik, dan Sofwan menjauh dan tidak menoleh ke arah Aisyah sedikit pun sampai akhirnya dia ke Madinah menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai cerita sampai itu saja coba. Kan ini yang paling penting. Sehingga sampai di Madinah apa? Diisukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafik, bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Terjadi. Dan Rasul, para jamaah, subhanallah, Rasul tidak bisa berbicara. Harus berdasarkan wahyu, nggak bisa. Hatta Rasul sendiri mungkin ada perasaan, karena bagaimana? Bukti kok berduaan-duaannya nih naik onta. Maksudnya ontanya dituntun oleh Sofwan jalan kaki, Aisyah di atas onta. Apalagi isu-isu orang-orang munafik mengatakan demikian. Nabi sampai kebingungan. Namun akhirnya para jamaah, apa yang terjadi? Allah menurunkan firman-Nya membersihkan Aisyah, yaitu dengan turunnya firman Allah di surah An-Nur dalam 16 ayat. Masya Allah, tidak nanggung-nanggung. 16 ayat, ya. Dari mulai ayat 11, sebentar, ayatnya, dari mulai ayat 11, pokoknya sampai kurang lebih dalam 11 ayat. Jadi ayat 11 sampai ayat 26 ya. 16 ayat cuma totalnya. 16 ayat totalnya. Dari ayat 11 sampai ayat 26 itu pembersihan dari Allah langsung. Nabi juga tidak bisa mengatakan ya sudah Aisyah dimaafkan saja kalau engkau melakukan. Bisa jadi memang tidak melakukan. Dan Aisyah mengatakan aku tidak melakukan apapun. Tapi kan Nabi juga tidak bisa begitu saja. Harus mendapat petunjuk. Nah, kita pun demikian. Hati-hati dengan adanya isu seperti itu. Pastikan kebenarannya. Makanya Aisyah ini istri Nabi yang demikian mulianya. Allah yang membebaskan dari tuduhan, bukan manusia. Allah yang membebaskan. Sampai Ali bin Abi Thalib, Nabi kan tanya, Ali bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Ya Rasulullah, wedo akeh ya Rasul. Wis cerai nae, akeh wedo. Sampai ngono Ali. Karena memang demikian dohirnya para sahabat jemaah. Adapun coba tanya budaknya, kata Ali. Ya Rasul, tanya coba budaknya, Barirah. Lalu Nabi panggil, Barirah, menurut bagaimana Aisyah? Aisyah, aku tidak melihat kecuali kebaikan. Baik Aisyah, tidak mungkin melakukan hal tersebut. Tapi tetap Nabi hanya untuk masukan-masukan. Nabi tidak mengatakan, sudah Aisyah kamu bebas. Tidak jemaah. Sampai Aisyah sakit, ya, berhari-hari, berminggu-minggu sakit dengan sebab kejadian ini. Sampai akhirnya Aisyah pulang ke orang tuanya. Sampai karena ingin merasa kenyamanan. Karena Rasul sendiri berubah, kata Aisyah. Rasul sendiri berubah. Yang kalau sakit Rasul mengelusnya, memanjakannya. Tapi Rasul hanya tanya gimana kabarmu, selesai. Karena memang Nabi pun dalam keadaan terkena fitnah. Karena Nabi sendiri bagaimana berdua-duaan dengan Sofwan. Akhirnya ketika turun firman Allah, ya jemaah, di surah ini, maka Nabi segera dengan gembiranya Rasulullah datang ke rumah siapa? Aisyah. Lalu kata ibunya Aisyah, Aisyah sambut itu Rasulullah segera. Tidak, aku tidak akan bangun untuk Rasul. Males aku sama Rasulullah. Aisyah gitu sih. Aku hanya syukur kepada Allah, kata Aisyah, yang telah membersihkan aku. Jadi dibalas sama Aisyah. Demikian jemaah. Jadi memang banyak kisah-kisah romantika Rasul dengan Aisyah. Demikian, antum tahu usianya memang muda jemaah. Rasul wafat usia Aisyah 18 tahun. Ya, lagi kunyus-kunyusnya umur 18. Ya, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, ibunda kita, radhiyallahu anha warḍaha. Semoga Allah memuliakannya. Ya. Baik. Nah, ini kisahnya demikian, mungkin kita lewati. Sekarang masuk uslubul qada al-adli. Si jemaah. Jadi terakhir ini ya. Terakhir ini. Hadiahnya mana? Ada hadiahnya? Berapa? Enggak jadi hadiah. Ada?
tiga-tiga. Khalas. Uslubul qada al-adl. Metode menghukumi dengan adil. Jadi kalau istri berbuat salah, hukum namun dengan adil. Ini kisah terjadi kata Anas bin Malik bahwa Nabi sedang ada di salah satu ummahatil mukminin, lalu fa'arsalat ukhra, lalu salah seorang istri Nabi mengirim biqas'atin fiha ta'am, satu nampan makanan, entah makanannya apa, kurma kah, kue kah atau yang lain, enggak tahu. Apa yang penting makanan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sedang berada di sini di rumahnya Aisyah dan sedang gilir di rumahnya Aisyah. Lalu yang ngirim makanan siapa? Ummu Salamah. Tuh lagi. Ummu Salamah pada zaman. Terus Ummu Salamah ngirim lewat utusannya, budaknya diutus. Lalu ketika dibuka pintu, yang ngirim utusan dari Ummu Salamah membawa satu nampan makanan, fadarabat yadar Rasul. Maka Aisyah memukul tangannya utusan tadi. Rasul bukan Rasulullah, tangan utusan tadi. Maka pasakatatil qas'ah, maka akhirnya jatuhlah nampan, pankasarat dan terpecah-pecah. Ya, terbelah-belah nampan, makanan tercecer jemaah. Lalu lihat kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Fa akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kisratain, lalu Nabi kumpulkan piring yang pecah tadi, fa dhamma ihdahuma ila al-ukhra, Nabi kumpulkan, lalu fajala yajma fiha ta'am, lalu makanan pun Nabi kumpulkan. Lalu fa yaqulu gharat ummukum, kulu, kata Nabi. Di situ ada sahabat rupanya. Kata Nabi kepada para sahabat, ibunda kalian sedang cemburu ini. Ibunda itu maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Sedang cemburu ini, tapi tidak apa-apa, sudah. Biarkan saja. Silakan kalian makan ini makanan, ada kiriman makanan. Makan. Maka fa'akalu, para sahabat pada makan. Wa amsaka hatta jat biqas'atiha. Lalu dipegang dulu makanannya sampai datang piring yang baru yang dibawa Aisyah dari dalam rumahnya. Diganti karena piring Ummu Salamah pecah, diganti oleh piringnya Aisyah. Lalu fadafa al-qas'a sahiha ila Rasul, lalu piring yang baru diberikan kepada utusan tadi, makanannya tidak dimakan makanannya. Lalu watarakal maksurah, dan piring yang pecah dibiarkan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran di sini sangat luar biasa jemaah. Yani Aisyah harus dihukum dengan apa? Piring ganti piring, ganti rugi piring. Karena eman-eman tuh jemaah, piringnya Aisyah baru misalnya. Tapi itulah hukuman, harus demikian. Kalau istri antum misalnya harus dihukum, hukum tidak masalah. Tapi dengan cara yang adil. Ya. Dan ini pelajaran juga kesabaran sebagai seorang suami. Lihat istri cemburu demikian, wajib suami bersabar. Dan sebaliknya juga kalau suami sedang marah, istri juga bersabar. Demikian. Nah, ini juga pelajaran bagi para suami bahwa di rumah tangga Nabi saja ya, terjadi sesuatu hal yang menyebabkan mungkin di rumah kita belum terjadi sampai pecah piring. Tapi ini bukan menunjukkan aib jemaah. Karena demikian. Makanya kata Nabi tadi, perempuan kalau sedang cemburu wajar. Jemaah, Sarah istrinya Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim, ketika tahu Hajar melahirkan, padahal Hajar itu perempuan, budaknya, hadiah dari Raja Mesir untuk Sarah. Oleh Sarah dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Maka dijimalah oleh Nabi Ibrahim Hajar ini. Jadi Hajar ini budak pemberian dari Raja untuk Sarah. Jelas jemaah? Oleh Sarah dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Dijimai oleh Nabi Ibrahim melahirkan anak namanya Ismail. Namun ternyata ketika lahir Ismail, Sarah ini cemburu besar. Sampai-sampai aku nggak tahan melihat Hajar ini. Singkirkan Hajar. Maka oleh Nabi Ibrahim diasingkan di Mekah. Dibawa dari Palestina ke Mekah jemaah. Lalu apa perasaan Sarah melihat Hajar? Ingin rasanya mencincang Hajar menjadi 3 bagian. Lihat, perempuan kalau sudah cemburu, ingin rasanya mencincang Hajar 3 bagian. Berat tuh jemaah istri kalau sedang cemburu. Nah, maka antum harus sabar itu. Jangan dilawan ya akhi. Jangan biarkan. Demikian Rasul. Pecah piring di hadapan sahabat. Oh, kalau kita sudah tidak tahan jemaah. Kalau kita nih lihat istri, oh nggak tahan. Rasul tidak sabar. Gharat ummukum. Ini bukan untuk para istri. Para istri jangan berdalih dengan hadis ini. Walah, Aisyah saja pecah piring, aku tak pecah no kaca, aku nemangkal sama suami. Jangan jemaah, tidak boleh. Tapi cukup ya jemaah sekalian, mohon izin saya pamit. Cuman sebelumnya mungkin ada hadiah, ada pertanyaan. 3 untuk akhwat, 3 untuk ikhwan. Untuk ikhwan dulu.
Sebutkan sebutkan 2 metode Nabi dalam mensikapi persisian dengan para istri, atau 3 lah supaya pas. 3 ya kawan. Metode apa saja? Ma hiya asalib an-nabawi. Yang pertama, ya, bahasa Arabnya? Nah, ya sudah, enggak apa-apa. Total, kasih satu hadiahnya. Yang kedua, Bapak sebelah sini. Sebentar, mana? Antum mau? Ya, total. Siapa nama asli Sofia? Sofia binti Abi Bakar? Oh, bukan, atau Sofia binti? Tapi dilempar sama antum. Bagus. Ini. Oh, coba buka HP langsung aja supaya tidak terlalu lama. Mana tadi? Fadal. Sebentar di belakang. Ayo. Iya, Sofia binti siapa? Alah toh, mantap. Sebutkan 2 bentuk muamalah Nabi interaksi dengan istrinya dalam sisi kemanusiaan. 2 saja. Mana? Apa bentuknya apa? Bentuk Nabi dalam memperlakukan istrinya dari sisi kemanusiaan. Kalau ekonomi kan memberi nafkah, memberi rumah, tempat tinggal. Ayo, tonton. Adil dalam memberi giliran, bagus. Yang kedua, ayo, termasuk jima atau jemaah. Taib, sudah, ibu-ibu ya. Ibu-ibu mau jawabnya langsung pakai mic atau enggak? Ibu-ibu sebutkan 3 manfaat jima. Tulis saja, tulis. Sebutkan 3 manfaat jima, disebutkan Imam Ibnul Qayyim. Tulis nama, kemudian tulis jawabannya, selesai. Baik, cukup jemaah ya, tidak ada soal jawab ya. Habis waktunya. Baik, subhanakallahumma bihamdika. Ibu-ibu ngenteni ibu-ibu sih. Ibu, 3 manfaat jima sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Oh, langsung. Ya wes. Dan satu lagi, keturunan, melanggengkan keturunan. Kasih. Berarti masih ada lagi. Ada berapa hadiahnya, Pak? 3 juga. Baik. Ya, kasih tadi hadiah 1 ibu tadi. Uhti tadi. Yang kedua sekarang pertanyaannya, siapa nama sahabat yang memberikan keledai dan sorban kepada Arab Badui karena sebagai bentuk bakti kepada orang tuanya? Ibu-ibu, siapa nama sahabatnya? Apakah Abu Hurairah atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ibu, apakah Abu Hurairah atau Ibnu Abbas? Halo? Ibu. Ada? Yang benar toh, Bu. Apakah Abu Bakar, Ibnu Abbas atau Umar
atau Abu Hurairah? Ayo yang betul, siapa? Sebagai bakti kepada bapaknya yang telah meninggal, yaitu mantap. Ini yang tadi yang jadi jawab atau yang lain? Hah? Ya wis kasih. Oh ya wis kasih satu. Pertanyaan terakhir. Ibu-ibu, siapa yang paling banyak anaknya? Ada yang 5 anaknya? Hah? Ayo, siapa yang paling banyak anaknya dapat hadiah? Siapa? 5, ada yang 6? Gak ada yang 6? Ya sudah, kasih kepada yang 5. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.